Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan cara mudah untuk mengecek motor yang sulit hidup ya teman-teman. Jadi di sini kasusnya sulit hidup, bukan tidak mau hidup. Biasanya kalau para mekanik bengkel, itu yang perlu teman-teman ketahui, pertama dicek itu bagian businya teman-teman. Businya apakah masih dalam keadaan baik atau tidak. Ini kita buka businya dulu. Iya. Ini untuk kasus motor yang susah hidup, berlaku juga untuk injeksi metik khususnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini ya, untuk businya biasanya itu kalau susah hidup, jarak renggang antara yang ini bagian atas dan yang di sini itu sudah terlalu jauh. Jadi kalau teman-teman dalam keadaan darurat atau posisi bengkel sedang jauh, teman-teman bisa ini dideketin dengan cara memukulnya, dan kemudian ini teman-teman ampas yang bagian dalamnya, lalu kemudian teman-teman bisa langsung pasang. Teman bisa langsung pasang. Setelah kita kencangkan, kita pasang kopnya. Kemudian teman-teman cek apinya. Bisa teman-teman cek dengan menjepitkan ini di kerangka mesin atau bodi. Saya sering jepitkan ke sini ya. Ke bodi juga bisa, pokoknya ke besi. Dan jangan lupa on kan kontaknya. Kalau di on kan apinya tidak ada, karena fungsi kontak ini memutus dan menyambung arus dari pool ke CDI. Ini sudah bisa teman lihat tadi apinya, itu tanda berarti motor dalam keadaan baik. Kemudian teman-teman pasang. Biasanya kalau untuk kasus yang bagian busi yang sulit hidup itu sudah dilakukan perbaikan seperti tadi, biasanya langsung menyala teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman cek di bagian kabel koilnya tidak ada apinya, teman-teman bisa pindah ke bagian ini regulatornya, atau sering disebut dengan kiprok. Jadi kiprok tuh ini teman-teman. Teman-teman cabut aja, cek bagian inputnya, cek di bagian inputnya. Inputnya itu warna putih. Ini dipahami dulu kabel-kabelnya. Kalau yang warna hijau ini ground, warna kuning ini lampu, dan yang warna merah ini untuk pengisian dan aki ya, juga ke kontak, juga ke CDI nanti. Yang ini yang merah ya. Jadi kita cek dulu yang ini intinya. Ceknya pakai kabel. Cek pakai kabel teman-teman. Bentar. Selipkan ini ya. Selipkan di sini kabel. Atau di sini aja.
lalu kita celah, tidak perlu ngidupin kontak teman-teman. Ya, bisa dilihat tabnya teman-teman. Nah, bila apinya ada, jadi kita cek output dari regulatornya. Ini caranya, kita pasangkan ke sini kan, lalu teman-teman masukkan kabel ini ke ini ya, ke kabel merah. Ini yang merah. Lalu teman celah seperti tadi. Jika apinya tidak ada, berarti kiproknya bermasalah. Nah, untuk kasus ini ya teman-teman, tapi ini ada satu kasus unik di motor saya ini. Kemarin motor saya ini sudah saya cek seperti tadi, apinya tidak ada, dan kemudian saya cek di spool, ternyata spoolnya itu gosong teman-teman. Apinya ada, tapi kadang ada kadang tidak, jadi sehingga motor tersebut tidak bisa dipakai ya. Dan kemudian saya sudah coba ganti spoolnya. Ini ada spool lamanya, karena saya nggak buka mesin sebelah kiri ya. Ini sudah ya, saya lepas kabel tembaganya. Contoh ini spool yang asli ya, ori. Jadi kalau yang ori itu ada, ini untuk Honda itu ada namanya atau mereknya Mitsubishi ya, ori. Dan warna output dari spoolnya itu warna biru kuning, bukan biru putih seperti ini ya. Ini kan biru kuning ya, bukan biru putih. Dan kuning warnanya tidak terlalu terang. Jadi di sini bisa teman-teman perhatikan. Nah, ini sudah saya ganti spool yang aftermarket. Jadi kalau yang spool aftermarket itu warna kabelnya itu enggak ini ya, bukan ori lagi. Ini warnanya putih biru ya, ini itu tandanya kalau spool ini enggak ori atau aftermarket. Bisa jadi KW, tapi saya beli yang aftermarket bukan yang KW, karena yang ori saya susah nyari. Untuk teman-teman mungkin yang ingin bandingkan atau mencari yang ori. Dan kemudian kabelnya itu ada ini ya, ini pengunci untuk di bodi supaya nggak lari. Itu biasa kalau ori dia ada ininya, kalau aftermarket kan nggak ada ya, seperti ini kan nggak ada di sini. Nah, lalu ini kemarin saya sudah pasang spool yang aftermarket di sini ya. Ini kan kabelnya kan masih kelihatan baru ya, dan ini sengaja saya bungkus. Kemarin motor saya ini mengalami kasus yang unik. Jadi ketika saya sudah ganti baru, ternyata motor saya ini masih mengalami mogok. Jadi kalau saya pakai itu sekitar seminggu dia macet, dan kalau sudah macet itu sulit sekali dihidupkan. Jadi saya sudah berulang-ulang bongkar bagian magnetnya, dan magnet itu tidak mungkin bermasalah teman-teman. Dan kemudian saya cek menggunakan AVO, keluarannya untuk di spoolnya sesuai standar dari pabrikan. Begitu juga dengan pulsernya teman-teman. Dan saya tidak
memberikan vonis untuk spoolnya atau pulsanya rusak. Jadi saya pasang kembali hidup, lalu kemudian sebulan atau seminggu penyakitnya ulang lagi teman-teman. Jadi saya sampai stres ya teman-teman. Dan ternyata teman-teman, saya selidik demi selidik pulsernya ini. Jadi penyakit pulser itu teman-teman, kalau dicek di AVO atau multitester, dia keluarannya atau bebannya itu sesuai standar, tapi ketika diberi beban, maksudnya diberi beban ke mesin, dia tidak mampu teman-teman, tidak mampu mengirimkan sinyal dari magnet ke CDI gitu ya. Nah, itulah mungkin penyakit underdeal atau spare part enggak ori ya. Ini kan pulser ya, pulser yang dari yang aftermarket di dalam ini. Ini kan kabelnya kan sama nih. Kabel yang ini kan sama. Nih kabelnya kan sama ini dengan warna putih, biru kan, putih biru. Dan yang hijau ini kan masa ya atau ground. Ini kemudian saya ambil pulser punya yang ori ini, yang lama, karena kan kalau saya potong ya, kemudian saya sambung di ini di dalam, yang saya sambungkan ke yang aftermarket saya potong, kemudian saya sambung. Seharusnya bagusnya di solder ya. Ini suatu penyakit yang unik ya teman-teman. Setelah saya ganti spool seminggu, sebulan, kumat-kumat penyakitnya, kadang mati-mati gitu ya, mesinnya mau hidup, kemudian sebulan mati ya. Kalau mekanik tentu pasti bingungan nih, nggak cuma saya, karena kan spoolnya satu set sudah baru itu tadi ya teman-teman. Jadi ternyata saya ganti, sampai ini saya kira soketnya itu yang sudah lama, jadi mungkin nggak nyatu, makanya saya sambung seperti ini ya, tujuannya supaya nyatu secara sempurna. Tetapi tidak, memang berhasil, tapi ketika sudah jalan sebulan dia kumat lagi gitu teman-teman. Saya sampai bingungan ya, motornya kumat-kumatan gitu ya. Jadi ternyata penyakitnya ada di pulsernya itu kadang mampu, kadang tidak diberi beban gitu ya. Kalau dicek di avometer atau multitester bagus, tapi itu tadi ya, pulser itulah penyakitnya teman-teman. Kadang kalau sudah diberi beban ke CDI dia nggak mampu, tidak bisa mengirim sinyal dari magnet ya, karena kan fungsi pulser itu kan mengirim sinyal untuk membesarkan kembang api ke CDI, ke koil ya, untuk di koil, untuk teruskan ke koil gitu ya. Ternyata itu yang bermasalah. Dan kalau sudah pulsernya bermasalah itu, kalau dicek apinya langsung ke sini itu nggak keluar teman-teman. Nah ini kemarin sampai saya jengkel, saya cabut ya, nggak lepas ya ini ya tembaganya ini, karena saya jengkel kan, saya bingung. Dan yang kedua itu, nah sekarang ini ada kasus lagi di motor saya ini. Motor saya ini kalau kemarin fusnya atau sikringnya itu putus. Biasanya itu kalau sikring putus itu kan pasti ada yang konslet, ada yang nyatu ya kabel-kabelnya. Ternyata ketika saya pasang itu kabel, saya pasang fusnya, itu mesin tuh nggak mau nyala, apinya ada tapi nggak mau nyala. Nah lagi teman-teman mungkin yang ngerasa semua bagus, pulser bagus, spool bagus, CDI nya bagus, dan pengapian juga bagus, tapi nggak mau hidup, teman-teman bisa cek di ini ya, di kabel-kabelnya. Itu kabel-kabelnya biasanya ada yang terkelupas gitu, sehingga grounding ke massa atau ke bodinya. Ini saya sedang cari ya teman-teman. Jadi saya akan cek di bagian sini dulu, mungkin di bagian sini ya terjepit ya.
Dan tadi yang pertama ceknya di bagian, kalau untuk khusus motor mati itu cek bagian busi, kemudian ke kiprok, kemudian ke pulsar. Lalu yang ketiga teman-teman, kalau misalkan ada api koilnya ada tapi kecil, teman-teman bisa cek groundnya teman-teman. Ground semua motor itu ada groundnya, ada kabel ground maksudnya. Nah di sini kalau untuk Honda ini kabel groundnya ada di sini ya nak, yang gulung groundnya ini teman-teman di sini. Jadi teman-teman, ground ini harus benar-benar nempel ke bodi, sehingga kabel-kabel yang membutuhkan massa atau ground sempurna bisa kerjanya lebih baik atau sempurna ya. Karena kalau nggak nempel dia api ke busi itu kecil. Nah, jadi ini kemarin juga sempat jadi jadi bahan curigaan saya pikir ini groundnya yang nggak nempel, tapi groundnya sudah nempel sekitar seminggu atau sebulan, itu motor saya suka kumat-kumat, ternyata pulsernya bermasalah. Itu untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama ya, ada apinya gede tapi sebulan sekali atau seminggu sekali suka mati-mati, teman bisa cek di bagian pulsernya. Biasanya yang sering bermasalah pulser itu di Revo Yourstyle atau Revo LD dan Supra, karena kan itu bagian Supra itu di belakang magnetnya ada penutup oli, sealnya sering bocor. Itu kalau pulsernya kena oli dia suka rusak ya, rusak. Beda dengan motor yang blade Honda Blade Super Air 125 ya. Kalau kena oli nggak apa-apa. Ini saya mau cek di ini ya, di kabel-kabelnya ini kayaknya ada yang nempel, ada yang grounding ini tadi mungkin. Oke teman-teman, simak terus teman-teman videonya, saya akan cek dulu. Dan setelah saya cari-cari teman-teman, ternyata ini ya teman-teman, ada kabel yang terbuka atau terkelupas ini ya, mungkin karena gesekan dan ketekanan. Ini bisa teman-teman perhatikan, ini terluka ya teman-teman. Ini kalau akan terkena bodi atau kerangka atau grounding gitu ya, mesin akan mengalami ngadat atau tidak mau hidup. Ini adalah salah satu penyebab mesin yang nggak mau hidup ya, karena kabel-kabelnya ada yang nyatu sama bodi. Jadi untuk teman-teman misalkan ada yang mengalami hal yang sama, semua sudah dicek namun keadaan semua dalam keadaan baik, itu teman-teman bisa cek bagian kabel-kabelnya semua ya, semua kabel. Ini karena dari kemarin saya udah curiga kabel bagian atas ini pasti bermasalah, karena bagian bawah saya selalu cek itu tidak bermasalah, dan ternyata ini saya temui. Ini kalau saya pasang sikring atau fuse, kemarin kan sikringnya putus, kalau saya pasang sikringnya itu mesinnya mulai bermasalah. Oke teman-teman, di sini sudah ketemu kasusnya. Itu kabelnya terkelupas sehingga grounding atau menyentuh bodi. Ini akan saya bungkus menggunakan isolasi atau apa, yang penting tidak terkena bodi. Itu aja teman-teman, kita akan, dan tidak lupa teman-teman, kalau misalkan teman-teman tadi sebelum ngecek ini saya lupa memberitahu, untuk tipe karburator itu biasanya di sini saringan ini sering bermasalah juga ya, ini sering menumpuk kotoran sehingga bensin atau bahan bakar itu tidak mengalir sempurna ke karburator, sehingga bensin atau bahan bakar itu mengalirnya hanya sedikit, sehingga
makanya kadang motornya susah hidup. Dicek bagian sini, kemudian cek yang tadi, lalu kiproknya, koilnya, dan baru ke sini ke spoolnya. Dan spoolnya itu kalau sudah lari ke spool atau ke pulsar itu harus menggunakan multi tester. Kalau misalkan multi testernya bagus, coba teman-teman pakai pulsar yang baru, dicek. Kalau teman-teman nggak mau ganti set untuk Honda Blade, Revo Absolute dan sejenisnya, bisa teman-teman jumper atau dipotong ya, atau juga disolder. Karena kan kalau ganti satu set itu sayang ya, mahal harganya. Saya beli yang aftermarket ini harganya 250 di tempat saya, padahal yang orinya tuh harganya 200-an juga ya. Tapi nggak apa-apa karena saya udah nemukan penyakitnya, juga sempat pusing ya dibuatnya ya. Siapapun itu mekaniknya, siapa aja mekaniknya, kalau sudah barang baru itu pasti mengiranya bagus, tapi ternyata ya mungkin sebagian ada yang pernah mengalami jadi sudah tahu ya. Kalau saya kan baru ini ya, ini kan masih bagus ya teman-teman, lihat ya, kondisinya sangat bagus, baru ya. Ini kan saya potong. Nah, saya mau nyolder itu males ya, nanti rencana mau saya solder. Ini kan cuma saya sambung aja ya, sambung, terus saya bungkus pakai isolasi. Dan ini CDI nya saya pakai CDI lama, kemarin saya sudah pakai CDI, sudah kayak ganti CDI nya, tapi ini saya pakai kurva yang dua ya. Kurva satunya kan sudah lemah, saya pakai kurva 2. Sebetulnya kurang efisien ya, karena mesinnya bukan mesin pull up, paling businya nanti cepat habis. Teman-teman, sampai di sini semoga semuanya bermanfaat dan membantu dalam kasus yang sama. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya manusia yang banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.